Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat belajar ya, meski dari rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Pada video ini, kalian akan belajar tentang menentukan isi dari teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami teks deskripsi, yang kedua menentukan perincian informasi pada teks deskripsi, yang terakhir membandingkan beberapa isi teks deskripsi. Nah, sangat menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk kita belajar bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama, bagaimana sih cara menentukan isi teks deskripsi? Nah, cara yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks deskripsi. Yang kedua, setelah membaca secara keseluruhan, kita harus dapat memahami teks deskripsi tersebut. Kemudian, yang ketiga, kita tentukan perincian teks deskripsi yang sudah kita baca dan pahami. Perincian informasi yang terdapat pada teks deskripsi dapat kita lakukan dengan cara membuat pemetaan isi teks. Apa sih yang dimaksud dengan pemetaan? Pemetaan adalah mengelompokkan kata-kata penting yang ada di dalam teks. Berikutnya, langkah-langkah membuat pemetaan dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu bacalah secara keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, carilah kata penting yang berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Yang terakhir, buatlah pemetaan dalam bentuk bagan. Berikut adalah contoh cara membuat pemetaan isi teks deskripsi. Nah, disajikan teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Nah, pada kalimat pertama ini, rincian informasinya adalah kelinci yang diberi nama Bagas. Jadi, kita buat pemetaannya, kelinciku diberi nama Bagas. Kalimat selanjutnya yaitu Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Dari kalimat ini bisa kita rincikan sebagai berikut. Bulu kelinci lebat dan berwarna putih. Kalimat berikutnya yaitu matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Nah, rincian informasinya adalah mata si kelinci memiliki warna coklat. Kalimat selanjutnya, bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Kalimatnya membahas tentang bibir dan dapat kita buat rinciannya dengan kata mungil. Kalimat selanjutnya yaitu telinganya panjang sungguh menggemaskan dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, dari kalimat ini ada kata telinga yang dapat kita rinci dengan kata panjang. Nah, itu tadi merupakan cara membuat pemetaan dari isi teks deskripsi. Berikutnya, membandingkan isi beberapa teks jika dilihat dari perbedaannya, yaitu yang pertama, topik atau objek. Contoh, jika kita membaca dua teks deskripsi, nah kita bisa lihat tuh perbedaan topik atau objek yang dideskripsikan. Contohnya, jika kita membaca dua teks deskripsi, nah kita bisa lihat tuh perbedaan topik atau objek. Misalnya, teks 1 membahas tentang kelinciku dan teks 2 membahas tentang tas kesayanganku. Selanjutnya, kita lihat dari rincian isi. Kalau topik atau objeknya berbeda, sudah pasti isi rinciannya juga berbeda. Yang ketiga, bisa kita lihat dari pola pengelompokan isi.
Misalnya di teks 1 pengelompokannya yang disebutkan pada paragraf pertama bagian-bagian ciri fisik dari objeknya. Nah, sedangkan pada teks kedua mungkin ciri-ciri sifatnya yang dikemukakan di paragraf pertama. Selain perbedaan dalam membandingkan isi teks, kita juga dapat lihat persamaannya. Nah, persamaan yang pertama dapat dilihat dari cara mengembangkan isi. Teks deskripsi mengembangkan isi teksnya dengan cara deskriptif atau menggambarkan objek sehingga seolah-olah orang lain dapat membayangkan apa yang kita ceritakan. Yang kedua, persamaannya dalam hal penggunaan panca indera. Di dalam teks deskripsi, apapun sudah pasti melibatkan panca indera yang membuat orang yang membacanya seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, itu tadi pembahasan materi kita pada pembelajaran online kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga mudah kalian pahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah ya, karena ada impian harus kalian capai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.